Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ketua kelasnya pimpin doa dulu ya. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Apa ada yang tidak masuk? Nggak ada, Bu. Masuk semua, Bu. Masuk semua ya. Iya, Bu. Oke, baiklah. Ya udah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apakah ada yang pernah menggunakan alat ukur? Pernah, Bu. Pernah ya. Jadi alat ukur apa yang pernah digunakan? Penggaris, Bu. Oh, penggaris. Alat ukur itu nggak terdiri dari penggaris saja, ada jam tasoro, mikrometer, skrup. Iya, Bu. Tapi sebelum kita menjelaskan tentang pengukuran, tentang penggunaan alat ukur, Ibu akan terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian dari pengukuran dan ketelitian dan ketepatan. Iya, Bu. Di sini pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Jadi di sini ada pengukuran. Pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Iya, Bu. Di sini ada ketelitian dan ketepatan. Ketelitian atau bahasa lainnya yaitu, baiklah, di dalam pengukuran ini ada ketelitian atau akurasi. Baiklah, Ibu tulis di sini, akurasi adalah akurasi di sini yaitu mengukur ketepatan dan kemiripan hasil pada waktu yang sama dengan membandingkan terhadap nilai yang absolut. Baiklah, Ibu akan menjelaskan lebih jelas lagi di sini yaitu semakin mendekati ukurannya, semakin tinggi level akurasi. Hal itu tergantung secara utama pada caranya data yang dikumpulkan. Istilah akurasi di sini atau ketelitian, kita memaksudkan derajat pemenuhan terhadap pengukuran standar, yaitu yang mana menjangkau pengukuran aktual mendekati ukuran standar, yaitu tepat sasaran. Selanjutnya di sini ada dijelaskan lagi bahwa akurasi adalah ukuran kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya atau nilai target. Baiklah, Ibu lanjut
Di sini akurasi ditentukan dengan menghitung nilai rata-rata hasil analisis dari blanko yang ditambahkan analit. Atau di sini yaitu bahasa referensi standar. Baiklah, akurasi dapat dinyatakan sebagai persen perolehan kembali atau dari nilai yang diukur terhadap nilai sebenarnya atau nilai target. Selanjutnya yaitu di sini ada pengertian presisi atau ketepatan. Yang pertama tadi kan ketelitian dan yang kedua atau B yaitu ketepatan. Ketepatan atau presisi. Presisi di sini ketepatan atau presisi, yaitu presisi menggambarkan keseragaman dan pengulangan pada pengukuran. Lebih jelasnya yaitu presisi merupakan derajat keunggulan pada perform dari suatu operasi atau teknik yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat. Oleh karena itu, semakin tinggi level presisi, semakin kecil variasi antar pengukuran. Contohnya yaitu di sini yang ketepatan, presisi adalah ketika satu titik yang sama ditembak lagi dan lagi, yang mana titik yang tepat bukanlah hal yang penting. Presisi mengukur tingkat yang mana hasilnya mendekati satu sama lain, yaitu pengukuran berkerumunan bersama-sama. Semakin tinggi level presisi, semakin kecil variasi antar pengukuran. Baiklah, setelah Ibu menjelaskan tentang ketelitian dan ketepatan, ada nggak yang bisa membedakan apa sih perbedaan dari ketelitian dan ketepatan itu? Saya, Bu. Oke, baiklah. Tolong jelaskan. Nah, perbedaan dari ketepatan itu sendiri, kalau ketepatan itu kesamaan atau kedekatan suatu hasil pengukuran, angka atau data yang sebenarnya. Nah, sedangkan yang ketelitian itu sendiri, yaitu kesesuaian di antara beberapa data pengukuran yang sama yang dilakukan secara berulang. Nah, tinggi rendahnya itu ketelitian hasil suatu pengukuran dapat dilihat dan harga deviasi hasil pengukurannya. Iya, benar. Itulah perbedaan dari ketepatan dan ketelitian. Oke, baiklah. Setelah Ibu menjelaskan ketelitian dan ketepatan, pengertian materi dari ini, Ibu akan melanjutkan lagi penggunaan alat ukur. Di dalam penggunaan alat ukur itu ada beberapa alat-alat ukur. Yang pertama yaitu jangka sorong, mikrometer sekrup, mistar atau penggaris. Di sini Ibu membawakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Ibu akan memperlihatkannya. Ini adalah jangka sorong dan yang satunya mikrometer sekrup. Ini. Tapi berhubung alat yang Ibu bawa ini tidak memungkinkan digunakan, Ibu akan membaca saja apa sih kegunaan dari jangka sorong dan mikrometer sekrup.
Kegunaan jangka sorong yaitu di sini mengukur ketebalan suatu plat logam, atau Ibu baca di sini, untuk mengukur garis tengah bagian luar dan dalam pipa terhadap bagian penting yang ada pada jangka sorong yaitu rahang tetap dan rahang geser. Rahang tetap memiliki skala yang disebut dengan skala utama atau SU. Satu bagian terkecil dari skala utama memiliki panjang 1 mm. Sedangkan rahang geser memiliki skala yang disebut dengan skala nonius atau disebut dengan skala Vernier. Pada skala nonius, panjang 20 skalanya yaitu 1 mm dan dapat dinyatakan bagian nonius adalah 0,05 mm, yaitu skala terkecilnya juga 0,05 mm atau dijadikan ke dalam sentimeter itu yaitu 0,0055 cm. Oke, baiklah. Untuk memperjelaskan jangka sorong, Ibu akan memberikan contoh. Bawa semua kan bukunya? Bawa, Bu. Nah, kalian buka halaman 23, di sana terdapat contoh tentang jangka sorong. Ibu akan menjelaskan yaitu jangka sorong memiliki 0,1 mm atau 0,01 cm. Dengan demikian, jangka sorong memiliki ketelitian lebih daripada mistar. Baiklah, di sini di sana kan skala noniusnya 0,3 meter. Baiklah, Ibu jelaskan berdasarkan gambar yang ada di buku kalian. Kalau skala utamanya yaitu 0,3 meter dan skala noniusnya untuk menjadikan ke sentimeter yaitu 3. Di sana kan 3 skala noniusnya harus dikalikan ke 0,01. Jadi hasilnya 0,03 cm. Untuk mendapatkan hasil pembacaan alat yang rumusnya itu di sini skala SU atau skala utama ditambah ke skala nonius atau SN. 0,3 ditambah 0,03 yaitu hasilnya 0,33 cm. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mikrometer sekrup. Tadi kan ini jangka sorong dan yang kedua atau B, mikrometer sekrup. Oke, tadi jangka sorong dan yang alat ukur kedua yaitu mikrometer sekrup. Di sini mikrometer sekrup adalah, Ibu tulis ya. Baiklah, mikrometer sekrup yaitu alat ukur panjang yang memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jangka sorong atau mistar. Skala terkecil dari mikrometer sekrup yaitu mencapai 0,00 cm dan jika dijadikan milimeter yaitu 0,01 mm. Ketelitian menyatakan tingkat kesesuaian hasil pengukuran terhadap harga atau nilai yang sebenarnya
Sedangkan ketepatan menyatakan tingkat kesamaan di dalam sekelompok pengukuran atau sejumlah instrumen. Misalkan kita bandingkan dua buah voltmeter dengan model dan dari pabrikan yang sama. Mestinya kedua voltmeter tersebut dapat dibaca dengan ketepatan yang sama. Tetapi dapat pula terjadi ketelitian kedua voltmeter tersebut dalam berbeda sama sekali. Oke, baiklah. Setelah Ibu menjelaskan jangka sorong, mikrometer sekrup, kalian tolong buka halaman 23 tadi. Itu kan tadi menjelaskan contoh soal yang pertama. Coba kalian kerjakan contoh soal yang keempat. Itu kalian disuruh menganalisis. Nanti Ibu minta tolong analisis soal itu, dan jika selesai kalian boleh mempresentasikan. Baiklah, apakah yang udah ada yang selesai? Bentar lagi, Bu. Oke, Ibu tunggu ya. Ya, Bu. Baiklah, apakah udah selesai? Oke, baiklah. Apakah ada yang selesai? Saya, Bu. Kan di sini soalnya alat-alat ukur terdiri dari mikrometer sekrup, penggaris, jangka sorong, mistar, dan 4 alat ukur tersebut mana yang memiliki tingkat ketelitian yang teliti. Nah, jadi di sini keempat alat ukur di atas itu merupakan alat ukur yang umum digunakan untuk mengukur panjang. Nah, pengukuran panjang itu merupakan proses membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Nah, alat ukur mistar itu ketelitiannya 0,1 cm, dan sedangkan jangka sorong itu ketelitiannya 0,01 cm, dan mikrometer sekrup itu ketelitiannya 0,001 cm. Nah, berdasarkan data di atas tersebut, dapat dilihat bahwa alat ukur yang memiliki ketelitian paling teliti itu adalah mikrometer sekrup dengan ketelitian sebesar 0,001 cm, Bu. Iya, Ibu jelaskan lagi bahwa di sini itu yang memiliki ketelitian yang lebih tinggi yaitu mikrometer sekrup, karena ia memiliki ketelitian 0,001 cm. Oke, itulah tadi analisis dari teman kita, yaitu tentang yang soal yang Ibu berikan tadi di buku. Untuk ini Ibu meminta kalian menyimpulkan materi yang telah Ibu sampaikan hari ini. Jadi apakah ada yang bisa menyimpulkan dari kalian? Kalau ada, tolong dijelaskan kesimpulan materi kita hari ini. Saya, Bu. Oke, baiklah. Nah, jadi kesimpulan materi kita hari ini itu kan tadi tentang pengukuran. Nah, pengukuran itu kan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, di dalam pengukuran itu ada ketelitian dan ketepatan. Ketelitian
atau biasa disebut dengan akurasi itu mengukur ketepatan dan kemiripan hasil pada waktu yang sama dengan membandingkan terhadap nilai absolut. Nah, sedangkan ketepatan itu sendiri yaitu presisi itu adalah kemampuan metode atau instrumen analisis untuk memproduksi pengukurannya sendiri. Nah, selanjutnya itu ada, nah seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi, di dalam pengukuran itu ada jangkau sorong, mikrometer sekrup, dan jangkau sorong itu sendiri yaitu mengukur ketebalan suatu plat logam. Nah, sedangkan mikrometer sekrup itu sendiri itu merupakan alat ukur panjang yang memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi, Bu. Nah, itulah tadi tuh kesimpulan materi kita hari ini. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas rumah. Kerjakan soal, tadi kan sudah dari soal nomor 1 dan soal nomor 4. Kalian lanjutkan soal itu di rumah. Minggu depan kita kumpul, kita bahas lagi dan kita jelaskan lagi tentang materi itu. Baiklah, itu tadi yang Ibu suruh tadi. Kalian mengerjakan tugas di rumah. Minggu depan Ibu tanyakan lagi, dikumpul, dan maju ke depan untuk mempresentasikan analisisnya. Baik, Bu. Baiklah, Ibu tutup pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu.